Ibu kalau bicara nggak pakai akhlak. Jokowi bangka. Lihat daya hancurnya yang dibuat oleh si kurus krempeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang benci Jokowi, tapi lebih banyak juga yang suka Jokowi. Jadi dalam kehidupan berdemokrasi, kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri-sendiri. Namun, jangan keluar dari koridor sebagai bangsa timur yang menghargai tata krama dan etika. Menyebut Jokowi dengan kata-kata hewan itu sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang memakai jilbab, yang seharusnya bisa dijadikan contoh berperilaku yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jokowi kayak monyet, tau nggak? Jokowi, yang menyangka kita dibayar, nonsen. Kita ini orang kaya hati semua, Mama RM, hati duit banyak, kayak Ipan, nggak kayak Jokowi, kayak monyet. Ibu ini kalau ngomong sembarangan aja. Pak Jokowi dibilang monyet, jangan sembarangan Bu kalau bicara. Nanti ibu kalau udah ditangkap nangis-nangis, minta maaf. Kesian Bu sama keluarga ibu di rumah. Ibu kalau bicara nggak pakai akhlak, percuma pakai jilbab ibu. Kalau ngomongnya seperti itu bicaranya nggak bagus Bu. Taruh aja kerudungnya tuh, jilbabnya di dengkul. Taruh aja kerudung ibu tuh di kafe, ketahuan. Bagusan orang-orang kafe Bu daripada ibu yang berjilbab, kurang bagus, kurang etika. Sembarangan Pak Jokowi. Itu presiden kita loh Bu. Kalau ngomong ibu. Sekian. Jokowi bangka. Adili Rijal Padilla, tua Bangka, harus dipenjarakan karena saya pikir dia itu tidak berguna. Dia selalu menebar kebencian. Makanya Rijal Padilla dan kawan-kawannya harusnya ditangkap, diadili. Dia sudah berbuat apa untuk Indonesia? Oh iya, dia berbuat kebencian. Di dalam hatinya penuh kedengkian. Terus menyerang Bapak Jokowi. Karena apa? Karena jagoannya Anies kalah. Titik. Kaget diriku, kaget ya, setengah mati ya. Kalian kaget nggak melihat pohon beringin yang ditebang oleh tukang kayu ya, dijadiin kursi, mau dijadiin kursi untuk dudukannya sama keluarganya. Jangan dilihat loh kurus-kurusnya si tukang kayu ya, tapi lihat daya hancurnya yang dahsyat ya. Lihat daya hancurnya yang dibuat oleh si kurus krempeng ya. Baru tahu kalian ya, baru tahu kalian mantanku itu si Paijo bin Mukidi. Iblis ya, iblis yang berwajah Pinocchio ya. Jangankan Herlangga, Ibu Megawati saja ya, yang mengangkatnya dari tukang kayu aja dihianati, apalagi kalian, apalagi yang lainnya. Aduh, semua oknum yang terjerat kasus korupsi itu semua di tangannya. Tinggal nunggu satu persatu, setelah keinginannya tercapai maka ditendanglah kaliannya, dipotong semua kalian. Wes sudah dulu tak nyocote ya. Joko Widodo, orang kalau ikhlas berbuat baik nggak perlu diceritakan ke publik, cukup dirinya dan Tuhan yang tahu, kan begitu. Tapi satu-satu akan terbongkar kebaikan ini, terbukti sudah.
Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Tuh, segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Kena ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah, kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu iri dengki. Itu. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para netizen, hentikanlah menghujat Bapak Presiden Jokowi. Ingatlah segala kebaikan-kebaikannya, dan beliau berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama keluarganya, kerabatnya, familinya, dan kolega-koleganya. Ingat, Bapak Presiden Jokowi berusaha menjadikan negara Indonesia negara yang besar hutangnya. Untuk itu, bersikap baiklah kepada Bapak Jokowi dan dukunglah Bapak Jokowi untuk segera lengser. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan Bapak Jokowi tetap amanah, dan mudah-mudahan pengganti Bapak Jokowi menjadikan Indonesia lebih hebat dalam pembangunan negara Indonesia, memanfaatkan modal asing. Oke. Ada kejadian menarik pada pembukaan The 10 World Water Forum di Bali Nusa Dua Convention Center kemarin, yaitu ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato pembukaannya. Nah, di tengah pidatonya tiba-tiba dia berhenti untuk memperkenalkan atau mengumumkan penggantinya, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan menggantikannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Dia kemudian menyebut Jenderal Prabowo Subianto yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai Presiden Indonesia berikut. Prabowo pun berdiri, seluruh yang hadir yang terdiri kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pejabat setinggi menteri dari negara-negara peserta memberikan tepuk tangan yang panjang. Ini saya sebut istimewa, tidak biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya seorang kepala negara atau presiden yang masih berkuasa memberikan kesempatan untuk memperkenalkan presiden yang akan menggantikannya. Ini adalah suasana yang sangat diapresiasi oleh masyarakat karena dunia yang diwakili oleh para kepala negara, para pemerintahan dan menteri dapat mengetahui bahwa transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut di bawah Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik dan mulus. Nah, ini juga memberikan pembelajaran kepada semuanya tentang kematangan demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan tradisi baik yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi ini dapat menjadi budaya kita, akan tetap kita teruskan di periode-periode berikutnya. Terakhir, pada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Kenapa pohon beringin harus ditebang oleh tukang kayu? Jelas karena tukang kayu ingin anaknya maju presiden di tahun 2029. Untuk itu, dia harus punya kendaraan besar. Dan masalahnya, dia nggak punya itu. Alhasil, tukang kayu berpikir, kalau nggak punya, ya ambil punya orang. Awalnya sih dia mau milih PDIP, tapi terlalu solid untuk dibajak. Terus dia mau milih Demokrat, tapi gagal mulu. Terus mau milih P3, tapi terlalu kecil. Dan yang paling mudah dibajak adalah pohon beringin. Sebuah partai besar yang nggak punya sosok dominan dan punya banyak faksi. Tapi kenapa Airlangga yang harus mundur sekarang juga? Tentu saja karena waktunya sudah mepet. Jokowi bentar lagi mau lengser. Dan di sisi lain, meskipun Airlangga loyal terhadap Pak Jokowi, dia pernah punya ambisi menjadi presiden. Alhasil, tukang kayu berpikir, sebelum potensi berubah menjadi ancaman, haruslah ditebang sekarang juga. Dengan begitu, mimpi tukang kayu untuk membangun dinasti menjadi kenyataan. Tukang kayu tidak perlu lagi khawatir terhadap karir politik Gibran dan Jan Etes ke depannya, karena dia sudah merubah partai pohon beringin menjadi partai dinasti. Sebuah percaturan yang amat lihai namun amoral, dan sebuah praktik yang paling jelas dari buku Il Principe Niccolo Machiavelli, sebuah buku yang menjadi panduan para diktator. Sekian analisa saya. Kalau kalian suka konten ini, repost konten ini sekarang juga. Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5 gerakan politik Jokowi yang gak kita sangka-sangka. Nomor 5, tukang kayu motong pohon beringin. Ini Golkar loh, partai yang lapangannya terbuka, ownershipnya banyak, dan ini bukan partai tunggal. Tapi Jokowi bisa ngacak-ngacak lewat turunnya Erlangga Hartarto dan katanya menjadikan Bahlil sebagai penggantinya, supaya Jokowi masih bisa cawe-cawe di kekuasaan berikutnya. Siapa yang nyangka? Nomor 4, mengalahkan sang banteng di Jawa Tengah. PDI Perjuangan yang sudah berdiri kokoh di Jawa Tengah juga belasan tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, juga akhirnya tumbang di tangan Jokowi. Di Pilpres kemarin, Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP kalah di Jawa Tengah oleh Joko Widodo. Yang kita tahu, Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya. Dan dia seakan-akan membuktikan dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap nggak punya partai, bukan pimpinan partai, nggak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024, Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan taktik intimidasi tentunya. Tapi ini gila, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka? Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabinet. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden dikala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah dikala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Siapa sangka? Ada yang protes kepada saya karena saya mengatakan
dari sekian banyak pemimpin negeri ini, Pak Jokowi lah yang terbaik. Dia protes. Katanya pemimpin negeri ini yang terbaik adalah Pak Soekarno. Kalau yang protes ini umurnya saat ini udah 75 atau 80, saya boleh percaya. Iya kan? Boleh percaya saya sama dia dia mengatakan Pak Soekarno terbaik. Ini saya lebih tua dari dia. Bagaimana bisa dia mengatakan kalau Pak Soekarno itu lebih baik daripada Bapak Joko Widodo? Iya kan? Kenapa saya berani bilang Bapak Joko Widodo yang terbaik? Karena Soekarno menjadi presiden, saya belum lahir. Ya. Dan saya tidak merasakan kepemimpinan beliau.